Beating up over the thing to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a tiger in the ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan laporan hasil observasi UMKM produksi tempe, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran. Yang kelompoknya terdiri dari saya sendiri, Sopiah, yang kedua Rahma Dwi Ana, yang ketiga Reni Yuliani, dan yang keempat Ervano Novalizar. Laporan hasil observasi UMKM tempe. Profil: tempe merupakan salah satu makanan dari olahan kedelai dan merupakan salah satu dari makanan yang digemari dari masyarakat Indonesia. Karena udah diolah untuk berbagai macam makanan, misalnya tempe goreng, oseng tempe, dan keripik tempe. Ibu Darwati memproduksi tempe sejak tahun 2014. Beliau meneruskan usaha orang tuanya. 9 elemen marketing. Yang pertama ada segmentasi, yang kedua ada targeting, yang ketiga ada positioning, yang keempat diferensiasi, yang kelima marketing mix, yang keenam selling, yang ketujuh brand, yang kedelapan proses, dan yang kesembilan service. Segmentasi. Segmentasi pasar atau market segmentation adalah salah satu strategi marketing atau pemasaran yang dilakukan perusahaan untuk mengidentifikasi target pelanggan yang ingin dicapai dengan membagi kelompok konsumen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, perilaku, demografi, prioritas, ataupun minat pelanggan. Segmentasi ini cocok bagi orang yang lebih mementingkan harga, karena harga yang ditawarkan Ibu Darwati relatif murah, yaitu sekitar 2.500 per bungkusnya, sehingga segmentasi ini cocok untuk masyarakat kalangan menengah. Targeting. Target utama yang disasar adalah masyarakat kalangan menengah yang lebih mementingkan harga, masyarakat yang lebih menyukai tempe, serta remaja yang menyukai tempe. Positioning. Positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran. Tagline dari produk tempe milik Ibu Darwati ini adalah tekstur tempenya yang padat, warnanya tidak pucat, dan rasanya yang enak. Tagline ini sangat mewakili produk tempe milik Ibu Darwati. Diferensiasi. Strategi pemasaran di mana perusahaan membedakan produknya dengan pesaing mereka dengan cara menawarkan keunikan atau nilai tambah yang unik bagi konsumen. Hal yang membedakan produk Ibu Darwati dengan produk lain adalah tempe milik Ibu Darwati memakai bahan alami, tidak memakai pengawet, sehingga tempe yang dihasilkan pun jauh lebih sehat. Marketing mix. Produk yang diproduksi oleh Ibu Darwati hanya tempe. Menurutnya tempe merupakan salah satu makanan yang akan terus dicari oleh masyarakat. Karena itu, Ibu Darwati hanya mengandalkan produksi tempe tersebut dan tidak berkeinginan untuk memproduksi makanan lain. Produk tempe yang ditawarkan Ibu Darwati dibanderol dengan harga 2.500 per bungkusnya. Harga itu relatif murah dan dapat dibeli oleh semua kalangan masyarakat. Lokasi yang digunakan oleh Ibu Darwati tergolong strategis karena berada di dalam desa, sehingga tidak menyulitkan konsumen baru untuk mengetahui lokasinya. Ibu Darwati memiliki alasan tersendiri mengapa memilih lokasi tersebut. Selain karena tempat produksi yang dekat dari rumah, Ibu Darwati juga bisa lebih mengontrol proses produksi agar berjalan dengan baik. Promosi yang dilakukan
pada UMKM ini masih menggunakan metode word of mouth, dari mulut ke mulut. Physical evidence milik Ibu Darwati saat ini tidak memiliki logo ataupun media sosial. Hanya ada kontak yang bisa dihubungi, dan itu tergolong masih kurang baik untuk memasarkan suatu produk. UMKM milik Ibu Darwati memiliki satu pekerja yang bertugas membuat tempe dan biasanya bekerja dari mulai pukul 5 sampai 10. Untuk bagian kontrolin dilakukan oleh Ibu Darwati secara langsung. Biasanya para konsumen yang ingin membeli produk Ibu Darwati mendapatkan rekomendasi dari teman karena media pemasaran yang digunakan masih dari mulut ke mulut. Setelah itu konsumen akan langsung ke rumah atau tempat produksi milik Ibu Darwati untuk membelinya. Selling merupakan transaksi yang dilakukan antara satu orang dengan orang lain menggunakan alat tukar. Biasanya para konsumen yang ingin membeli produk milik Ibu Darwati akan datang secara langsung ke tempat produksi atau ke rumahnya karena saat ini belum membuka toko untuk menjual produknya. Brand adalah sebuah nama, istilah desain, simbol atau ciri-ciri yang menunjukkan identitas atau image dari suatu produk atau jasa. Branding yang dilakukan Ibu Darwati yaitu memanfaatkan masyarakat sekitar. Setelah produk milik Ibu Darwati sudah semakin besar, Ibu Darwati memutuskan untuk menjualkan produknya di tempat produksi dan di rumahnya saja karena beberapa alasan. Proses secara sederhana dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menginformasikan produk kepada pelanggan. Kesimpulan, proses adalah bagaimana produk atau layanan dikirimkan ke pelanggan. Elemen ini dapat berupa prosedur, alur atau mekanisme yang perlu konsumen lakukan agar bisa mendapatkan produk. Biasanya para konsumen yang ingin membeli produk Ibu Darwati mendapatkan rekomendasi dari teman karena media pemasaran yang digunakan masih dari mulut ke mulut. Terima kasih.